Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saudara Azam dengan NIM 2023-230021. Oke, kali ini saya akan melakukan percobaan untuk modul Lab Isolate Compromise Host using 5 tuple. Ya, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui log serangan hacker kepada si sistem kita menggunakan OS Security Onion. Oke, yang pertama-tama itu kita buka Security Onion. Oke, kita sudah buka, kemudian login tadi ya di usernya itu analis, kemudian passwordnya CyberOps. Oke, kemudian kita open Squeal. Nah, di sini karena ada Squeal kita open di sini. Kemudian kita login sama seperti login login dari si Security Onion. Salah. Kita kelebihan ya. CyberOps. Oke. Nah, di sini kemudian dia kita select all, kemudian start guild. Oke, kita select all dulu, kita start guild. Oke. Kita bakal nge-review fokus hanya pada si penyerang pada host yaitu 209.165.200.235 dan untuk destinationnya ini. Oke, yang pertama kita lakukan di sini show paket data atau show role ya. Jadi kita pencet dulu, kita klik ya, kemudian kita show paket data dan show role. Nah, di sini kita besarkan dulu. Oke, di sini ada keterangan source IP ya dengan destination IP dan setelah di sini ada flag, terus ada ID serta ada length. Nah, di sini ada alert ya. Memunculkan message GPL attack response ID check return root. Jadi intinya si hacker ini dia mengambil atau mengakses masuk ke dalam sistem kita menggunakan host atau user root. Oke, selanjutnya di sini kita bakal akan melihat transkrip lengkapnya untuk si penyerang ini. Kita klik kanan, kemudian klik kanan pada alert ID, kita klik transkrip. Nah, di sini muncul ya sama di sini bisa dilihat untuk search mana ya? Gimana sih cara ininya? Sorry sabar, kita kecilin dulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk searches-nya IP 17, kemudian di sininya destination-nya IP 23 mana. Nah, oke. Jadi di sini dia lengkap nih. Jadi si attacker, si source ini dia menggunakan komen who I am ya. Maka dari itu si destination itu membalas root. Nah, si attacker penyerang itu mendapatkan user root ya. Menggunakan apa? Menggunakan metasploitable gitu. Oke, kemudian kita lanjut, kita close ya. Jadi intinya itu penyerang dari alamat 209.165.201.17 itu bisa berhasil mendapatkan akses root ke alamat IP dari alamat IP sistem kita, di mana IP-nya 209.165.200.235. Jadi kemudian si penyerang itu dia menjelajahi sistem file ya, kemudian menyalin file shadow dan mengedit berkas dari etc shadow dan juga etc password, di mana dari etc password adalah isinya dari keseluruhan password user yang sudah ada di sistem kita. Oke. Kemudian kita ke bagian part nomor 2 yaitu pivot menggunakan Wireshark. Bagaimana sih caranya? Kita di sini kita lihat aja di sini dia untuk right click di bagian alert ID 5.1 kemudian pilih Wireshark. Oke. Dia akan otomatis terbuka dan fokus kita hanya pada destinationnya saja ini ya, yang pertama. Kemudian kita untuk follow TCP user, oke, klik kanan, kita follow, kemudian TCP stream. Nah, di sini sama aja sebenarnya sama yang dari si Squeal ya. Bagaimana si user masuk, ya kan? Di sini dia ini aktivitas dari si attacker. Pertama dia
konfirmasi dulu dia ada di user apa, ternyata dia masuk user root. Kemudian hostname-nya apa? Hostname metasploitable. Kemudian dia langsung if config ya. Jadi ini yang warna merah itu adalah comment atau ya comment log dari si attacker gitu. Kemudian dia langsung melihat isi dari etc shadow ya. Di sini muncul, kemudian dia ngambil ya etc shadow untuk si user root menggunakan command grep. Kemudian di sini dia melihat juga untuk masuk ke directory etc password ya. Nah, dari etc password dia juga mengambil grep ya, mengambil si bagian rootnya saja gitu. Jadi password dari rootnya itu keambil gitu. Oke. Jadi intinya aliran TCP ini menampilkan transaksi ya antara si penyerang ya, yang ditampilkan dengan ya benar teks merah tadi sudah saya bilang ya, yang kemudian ya itu tadi sudah saya jelaskan, dia mengambil shadow dari user root dan mengambil password dari user root. Oke, kita langsung ke bagian Kibana. Di sini kita ikutin saja di bagian alert ID, kita close aja ya untuk Wireshark-nya. Oke, di bagian ID kita bukan di bagian ID. Benar-benar di bagian ID kita mana sih? Bro, sorry di bagian source IP ini ya, yang source IP ini kita klik kanan ya, kemudian kita Kibana terus pilih source IP ya, dia bakal langsung minta login. Kita login sesuai dengan OS-nya. Nah, kemudian kita langsung diperintahkan untuk melakukan range tanggal ya, dari tanggal Juni 2020 sampai tanggal 11 ya, include range. Oke. Berarti di sini kita alertnya terus absolute, kemudian kita di tahun berapa nih? 2020 bulan Jun, dari tanggal 1 aja ya kita. Habis itu di sini juga kita 2020 bulan Jun juga, tapi tanggal 30 go. Oke. Di sini dia bakal muncul keterangan. Kita fokus hanya pada bagian si data type-nya ya. Kita lihat di sini data type-nya ya. Di sini muncul si file credential.txt ya. Sini kita lihat bro FTP. Kita klik plus filter, habis itu kita ini kita ada 2 log ya, fokus pada bro FTP ya. Jadi alamat sumber ya dan nomor portnya itu adalah di mana ya? Sorry, bentar dulu. Logs mana ini cara spek? Oke, kita download aja ya. Oke, kita download. Spek kita download dulu CVC. Oke, kita download dulu. Oke, kita opening. Nah, di sini ada 2 log untuk si bro FTP. Ketika mau lihat, misal kita balik dulu. Nah, ini bisa kita lihat fokus pada IP tersebut ya. Nah, di IP tersebut kan tidak terlihat di sini ya, data tipenya apa dan bagaimananya. Nah, kita coba si destination-nya nih, ada nggak ya? Kita lihat. Oke, sama juga, tidak ada juga ya.
Oke, kita lihat di sini. And for number, scroll down to all log section. There are two entire list. Oke, kita lihat di sini. Scroll down. Nah, di sini pada fokus kita ada di bagian mana ya? Di 192. No. Di 21.5.2.775. Kita coba cek aja satu-satu ya. Ini yang 17 mana? Oh ya, ini kita coba cek satu-satu. Sama, ini tidak ada juga. Terus ini ada banyak ya ternyata ya. ID-nya kredensial. Oke. Kita fokus kita ada di sini. Coba kita salin aja ya. Sini bisa nggak? FTP kita salin. Tidak bisa salin ya. Oh, ini dia ada di Juni 11 jam 3. Juni 11 berarti 11 itu di geser gimana geser? Juni 11. Kita cari dulu satu-satu yang LTJQ ya. Kita coba cari dulu bentar ya. Sebentar, kita cari mana ini? Ini tahun kapan ya? Alert. Coba kita agak jauhin lagi di bulan Juli. Bulan Juli tidak ada juga. Scroll up back to alert ID. Ya, berarti kita di sini kita coba. Oh, kita fokus pada Pi. Sensor Pi ini ada 2. Mana? Nah, sini. Kita lihat di bagian sensor service Pi. Ya. Terus kita filter menggunakan ber-FTP. Kita filter ini, kita mencet apa ini? Select +2 filter for only FTP, oke. Oke, kita filter di sini, kita scroll down. Nah, di sini dapat ya. Nah, ini dia. Ya kan? Oke, akhirnya dapat ya. Kita review apa sih isinya gitu loh. Bisa kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini dia. Oke. Jadi si source IP asli dari attacker itu dia menggunakan IP public ya, yaitu 192.168.0.11 ya. Dia melakukan pertama-tama itu login user analyst ya kan. Dia gagal masuk ke maksudnya ke user analyst. Kemudian cyber ops saya masuk ya seperti itu. Jadi di sini dia hanya mengubah port ya, switching ya. Di sini dia menggunakan ya, dia perintah SYS, kemudian di sini si sistem masuk. Habis itu dia melakukan switch untuk binary modenya. Gitu. Oke, kemudian di bagian navigated the top dashboard
Oke, kita balik lagi ke mana sih? Sorry, Kimbana. Kita login analyze lagi, cyber lagi. Ops. Ininya juga. Sorry. 2020 bulan Jun 2000 go oke. Kita fokus ke bagian files, jenis file. Kita bagian files, mana files. Oke, files di mana sih? Oh, oke, ini files. Oke, di sini ada 23 ya. Pertama text plant, kemudian image JPEG, image PNG, text HTML, GIF, kemudian ada X icon ya. Nah, kita fokus pada si FTP data. Nah, kemudian kita scroll down sampai bawah. Nah, ini dia. Jadi untuk Mimi tab-nya itu adalah berkas ini adalah berkas teks biasa ya, yang ditransfer dari alamat IP 192.168.0.11 ke alamat IP 209.165.200.235. Jadi berkas tersebut itu ditransfer pada tanggal 11 Juni ya. Nah, ya itu 11 Juni pukul 3.53. Oke, kita bisa lihat klik link associate. Oke, kita klik linknya. Mana sih link ini ya? Ini ya. Raw. No, gimana ya caranya? Oke, udah. Intinya si dokumen kredensial tersebut adalah berisikan informasi tentang pelanggaran keamanan terupdate. Maka dari itu setidaknya kata sandi untuk nama pengguna analis itu harus diubah di seluruh jaringan pada IP 209.165.200.235 dan 192.168.0.11 gitu. Intinya agar penyerang itu tidak bisa masuk kembali, maka dari itu password dari user name analis harus diubah di seluruh jaringan tersebut. Oke, sekian dari saya percobaan CyberOps. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.